Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Menulis artikel menjadi satu kebutuhan yang penting, terutama bagi dosen, guru, mahasiswa S1 maupun mahasiswa pascasarjana. Bagi dosen dan guru, menulis artikel menjadi satu kewajiban untuk ataupun untuk kenaikan pangkat. Bagi mahasiswa S1, S2, apalagi S3, menulis artikel untuk jurnal ilmiah menjadi syarat untuk kelulusan, terutama di pascasarjana ya. Nah, kita akan membahas bagaimana menulis artikel untuk jurnal. Nah, menulis artikel untuk jurnal tidak terlepas dari perjalanan artikel itu sendiri. Jadi sebuah artikel itu berasal dari sebuah riset. Ini yang sering disebut dengan kontribusi ilmiah. Ya. Sebuah riset dilakukan sampai selesai menghasilkan berbagai macam temuan yang tidak cukup hanya ditulis dan ditumpuk dalam laporan penelitian saja. Namun riset harus didiseminasikan, harus disebarluaskan sehingga kontribusi ilmiah bagi masyarakat pada umumnya, bagi kesejahteraan bangsa itu akan menjadi semakin lebih nyata, lebih konkret. Nah, diseminasi sebuah riset itu bisa dilakukan diantaranya melalui publikasi ilmiah. Ada berbagai macam publikasi ilmiah dalam sebuah riset. Dari sebuah riset bisa jadi berupa jurnal artikel, book chapter, ataupun monograf. Nah, kita akan membicarakan pada kesempatan ini mengenai salah satu jenis publikasi ini, yaitu menulis jurnal untuk dimuat menulis artikel untuk dimuat di jurnal ilmiah. Bagaimana kita memulai sebuah artikel jurnal? Yang pertama, pilihlah topik yang menarik dan penting dan baru. Bagaimana kita tahu bahwa topik itu penting dan topik itu baru? Ada kebaruan di dalamnya, kita akan lihat berikutnya ya. Setelah memilih sebuah topik, kemudian memfokuskan topik yang kita bahas itu, fokus, gitu. Narrowing the topic. Kemudian langkah yang berikutnya adalah trace the previous published research, yaitu melihat atau membaca berbagai macam artikel yang sudah terpublikasi yang relevan atau yang terkait dengan tema yang kita angkat. Saya akan beri contoh. Dari sebuah riset ke artikel jurnal. Ini contoh judul disertasi saya. Disertasi saya berjudul Representasi Muslim Arab dalam Film-film Hollywood. Nah, dari satu judul ini, dari satu judul riset disertasi ini, saya bisa menulis beberapa artikel jurnal. Jadi misalnya saya bisa menulis artikel wacana barbar dalam film animasi Aladdin. Saya juga sudah menulis artikel dengan judul Aladdin from Arabian Nights to Disney, The Change of Discourse and Ideology. Saya juga sudah menulis Identity Politics in Aladdin from Arabian Nights to Disney Animated Films. Saya juga bisa menulis beberapa artikel lain dengan tema yang berasal dari disertasi ini, Terrorism in Popular Media. Masih ada banyak tema yang bisa digali dari sebuah riset yang besar. Jadi dalam sebuah artikel jurnal kita memfokuskan pada satu tema saja atau satu topik saja. Karena kalau riset disertasi kita bisa nulis 300-an halaman, tapi kita dalam menulis artikel jurnal kita cukup menulis 6.000 kata ya.
sekitar 6.000 kata, dan sebaiknya kita menulis dengan satu fokus topik yang menarik, penting, dan relevan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yang penting untuk kita ketahui adalah kita harus familiar dengan jurnal yang akan kita tuju. Jadi kita harus searching dulu, browsing dulu jurnal yang akan kita tuju. Baik itu jurnal Sinta 2, Sinta 1, maupun jurnal Scopus, maupun jurnal yang terindeks Web of Science atau yang lain. Nah, apa yang harus kita kenali dari jurnal-jurnal tersebut? Yang pertama, kita harus paham audiensnya. Siapa sih yang membaca artikel ini? Apakah artikel itu dibaca secara nasional? Jadi bisa jadi berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris tapi dibaca oleh audiens nasional, atau pembacanya internasional, atau pembacanya adalah spesifik pada ilmu tertentu. Nah, readership atau audience itu bisa kita lihat dari scope dari sebuah jurnal. Bisa kita lihat kalau dalam sebuah jurnal itu kita klik di about the journal. Di situ akan kita temukan editor's policy, gitu ya. Jadi kebijakan dari sebuah jurnal itu akan bisa membuat kita paham jurnal ini beredarnya di mana dan pembacanya siapa. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita menulis artikel nanti. Yang kedua adalah fokus atau focus and scope of journal. Nah, itu juga kita bisa dapatkan dari editorial policy dari sebuah jurnal. Kita harus taat dengan fokus and scope dari sebuah jurnal kalau kita mau artikel kita dimuat di jurnal tersebut. Yang ketiga, yang harus kita ketahui dari sebuah jurnal adalah kita browsing artikel-artikel sejenis yang sudah muncul di jurnal tersebut. Jadi artikel-artikel sejenis yang sudah muncul di jurnal tersebut akan memberikan wawasan bagi kita. Level analisisnya sudah sampai di mana, gitu ya, artikel yang dengan tema yang sama, atau dengan teori yang mirip, gitu. Jadi similar artikel ini berfungsi untuk menavigasi. Jadi kita akan menulis artikel dengan jurnal yang bereputasi misalnya, maka kita harus sudah tahu pembahasan dari topik yang kita bahas itu sudah sampai di mana dibahas oleh artikel ini, oleh jurnal ini maupun di jurnal-jurnal yang lain. Baik, dari sebuah jurnal kita juga tahu ada jenis artikel apa saja yang dimuat di dalam jurnal tersebut. Secara umum ada 7 macam jenis artikel yang dimuat di sebuah jurnal. Yang pertama adalah research article yang panjangnya kurang lebih 6.000 kata. Short reports or letters or brief communication itu biasanya lebih pendek, bisa 3.000-an kata. Ada juga review articles. Review articles itu merupakan satu tulisan yang komprehensif dan merupakan satu critical summary dari riset dengan topik-topik tertentu. Dan biasanya yang menulis review articles itu adalah pakar ya, yang sudah ahli, karena dia akan mereview banyak artikel dengan satu tema yang sama. Dan review articles ini biasanya bisa sangat panjang ya, lebih dari 8.000 kata. Kemudian ada lagi yang keempat, ada case studies. Ada juga methodologis. Jadi ada tuh artikel yang khusus tentang metodologi. Gitu. Mungkin ada satu temuan yang baru atau metodologi yang baru itu yang terkait dengan
isu tertentu yang menjadi scope dari sebuah jurnal. Ada juga commentary. Commentary itu merupakan essay, gitu ya, essay yang menulis tentang personal point of view, gitu. Jadi semacam artikel opini. Yang ketujuh ada book review. Nah, berbagai macam jenis artikel ini bisa kita lihat apakah ada di dalam jurnal yang kita tuju. Tidak semua jurnal punya 7 macam artikel ini. Jadi kita harus jeli menentukan jenis artikel apa yang akan kita tulis dan apakah artikel itu juga sesuai dengan yang ditentukan oleh sebuah jurnal. Oke, berikutnya kita lihat naskah artikel. Nah, naskah artikel yang akan kita bahas ini adalah naskah artikel yang riset artikel tadi ya, yang pertama. Karena hampir semua jurnal menerima jenis ini, jenis research artikel. Jadi artikel yang berdasarkan riset. Nah, naskah artikel jurnal secara umum terdiri dari semacam ini. Ada title, judul, author's name and affiliation, jadi nama penulis, afiliasinya, lengkap dengan alamat email dan sebagainya. Kemudian abstrak, kemudian ada body of article, jadi tubuh tulisan, referensi, footnotes, lampiran, dan supplemental materials. Ini bisa optional ya, mungkin ada yang appendix harus disertakan atau supplemental material harus disertakan secara terpisah dalam ketika kita submit sebuah artikel. Apakah memakai footnotes atau memakai endnotes atau memakai endnotes itu juga tergantung dari ketentuan dari sebuah jurnal. Jadi kita harus mengakrabi jurnal yang akan kita pilih untuk menerbitkan artikel kita, dan kita pahami betul berbagai macam gaya selingkung yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, berikutnya kita akan melihat body of articles or body of manuscript. Jadi tubuh artikel itu sering kita sebut dengan IMRAD. IMRAD itu singkatan dari introduction, method, result, and discussion. Sementara ada juga yang mengharuskan menyertakan implication atau recommendation dan conclusion. Conclusion itu bisa ada, bisa tidak. Jadi tergantung gaya selingkung dari sebuah jurnal. Baik, kita akan lihat secara detail. Yang pertama adalah judul. Judul itu harus singkat, akurat, informatif. Judul juga sering digunakan oleh mesin pencari, ya, search engine. Oleh karena itu, menulis judul harus spesifik, sehingga gampang dicari oleh misalnya Google atau oleh berbagai macam mesin pencarian. Nah, judul juga harus merefleksikan isinya. Judul juga harus relevan dengan journal's focus and scope. Jadi judul itu harus bisa relevan dengan scope bahasan sebuah jurnal. Kenapa begitu? Karena pengelola jurnal itu terutama jurnal yang bagus, setiap hari menerima banyak sekali artikel yang masuk dan dia harus melakukan seleksi secara ketat. Nah, seleksi pertama dilihat dari judulnya. Judulnya relevan nggak dengan scope, fokus and scope dari jurnal tersebut. Kalau tidak relevan ya dengan segera dalam 1 detik itu sudah langsung dibuang, gitu ya, tidak masuk dalam filternya. Baik, yang berikutnya adalah abstrak.
Jadi